Seorang pria warga desa Indramayan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini tak berdaya akibat terjepit pintu rumah saat melancarkan aksinya mencuri di rumah korbannya. Pelaku merupakan seorang residivis tindak pidana pencurian beberapa tahun lalu yang kini kembali melakukan aksi pencuriannya di sebuah toko di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Merasa tidak puas dengan hasil curiannya, pelaku kembali melanjutkan aksinya ke rumah sebelah toko dan terekam CCTV. Pelaku masuk dengan cara membuka paksa pintu dapur dengan menggunakan kayu sebagai pengganjal pintu. Namun naas ketika pelaku masuk, kayu pengganjal pintu terlepas dan menjepit tubuh pelaku. Meski telah berusaha melepaskan diri selama 5 jam, namun pelaku akhirnya kehabisan tenaga dan nyaris tewas. Hingga akhirnya pemilik rumah terbangun dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sebelah, tengok pintunya renggang, ada roti dekatnya, songket. Songket renggang, itu masuk. Lepas rotinya? Lepas rotinya separuh, udah masuk, itu terjepit. Laki-laki dalam kondisi terjepit pintu besi, yang mana pintu tersebut sebelumnya diganjal oleh pelaku dengan menggunakan kayu broti. Namun brotinya lepas ketika dia masuk ke dalam rumah sehingga pelaku terjepit pintu. Namun sebelum dia melakukan pencurian yang kedua ini, yang pertama di hari yang sama dia telah melakukan pencurian terhadap rumah di sebelahnya dengan cara manjat tembok. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Valdi Pelka, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di RSUD Budi Asi Cawang, Jakarta. Kebakaran diduga dari panel listrik di basement. Beberapa pemadam kebakaran diterjunkan ke RSUD Budi Asi Cawang, Jakarta. Akibat kebakaran, para perawat panik dan menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun asap tebal sudah memenuhi jendela rumah sakit. Gubernur Bali Iwayan Koster membatasi penyewaan motor oleh warga negara asing. Langkah ini diambil setelah maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Warga negara asing yang berada di Bali kerap ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, wisatawan asing juga kerap berkendara tidak mematuhi norma ketentuan yang ada. Terkait maraknya pelanggaran tersebut, Gubernur Bali Iwayan Koster memutuskan akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh agen perjalanan. Ketentuan ini tertuang dalam peraturan gubernur tentang tata kelola pariwisata. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2023 ini. Jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena turisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata. Berdasarkan data Ditlantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Irsal Nasution, peserta dari Jawa Barat, berhasil menjuarai Popsi Pool Circuit Seri 1 di Pekalongan, Jawa Tengah. Atlet biliar nasional ini mengalahkan Dimas dari Jawa Barat pada partai final yang diselenggarakan di Merdeka Pool and Lounge, Pekalongan, Jawa Tengah. Popsi Pool Circuit Seri 1 Pekalongan 2023 telah selesai digelar pada Jumat di Merdeka Pool and Lounge, Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil turnamen ini, Irsal Nasution dari klub SB keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Dimas dari Jawa Barat. Dalam pertandingan partai final berlangsung menarik. Kedua peserta saling mengejar angka.
Namun hingga akhirnya Irsal bisa menjuarai dengan kedudukan 7-6 pada akhir turnamen khusus nomor 9 ball ini. Yang jelas pertandingan tadi sangat seru ya, apalagi sekarang ini diberlakukan Texas Express, itu membuat pemain juga menjadi lebih kewalahan lagi. Kami berharap semoga acara ini mampu menggiatkan olahraga biliar khususnya di Indonesia ya. Atlet-atlet muda dalam turnamen ini mampu menunjukkan kualitasnya dan bersaing dengan kemampuan yang dimiliki. Alhamdulillah untuk seri pertama ini berjalan lancar, banyak kejutan memang terjadi, atlet-atlet muda seperti Dimas, Toan Fauzi itu berhasil masuk ke final dan semifinal. Popsipul Sirkuit Seri 1 Pekalongan 2023 juga menjadi ajang tryout bagi para pebiliar untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Muhadjir Effendi sebagai PLT Menpora menggantikan Zainuddin Amali yang resmi mundur. Informasinya sesaat lagi.